Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Reski dengan NIM 22043039. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembagian dividen saham preference. Nah, yang pertama itu ada karakteristik dividen saham preference. Terdiri atas dua, yang pertama itu dividen kumulatif dan yang kedua ada dividen partisipasif. Nah, pembagian dividen ini terbagi menjadi 4 variasi. Berikut saya akan menjelaskan melalui contoh soal dan cara-cara variasi untuk mendapatkan dividen saham preference. Contoh soalnya. Pada 14 Februari 2024, PT Berkas Selalu melakukan pembagian dividen tunai sebesar 60 juta kepada para pemegang saham. Komposisi pemegang saham terdiri dari saham preference 6% dengan total nilai nominal 200 juta dan saham biasa dengan total nilai nominal 400 juta. Nah, selama tahun 2022 sampai 2023, PT Berkas Selalu tidak membagikan dividen karena kebutuhan dana investasi yang besar. Diasumsikan komposisi pemegang saham tidak berubah selama 2021 dan 2023. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pembagian dividen ini dalam beberapa variasi. Variasi yang pertama yaitu dividen saham preference non-kumulatif dan non-partisipasif. Nah, perhitungannya yaitu untuk saham preference 6% dikali 200 juta, maka kita dapatkan dividen saham preference sebesar 12 juta. Nah, untuk dividen biasa, saham biasa itu kita dapat peroleh 48 juta. Sehingga dividen yang diperoleh ialah 60 juta. Nah, selanjutnya ada variasi kedua yaitu dividen saham preference kumulatif dan non-partisipasif. Nah, tunggakan dividen itu sebesar 2 tahun. Maka 2 tahun dikali 6% dikali 200 juta, kita peroleh nilai 24 juta. Nah, untuk saham nilai berjalan maka 6% dikali 200 juta sehingga kita peroleh nilai dividen saham preference 12 juta ditotalkan menjadi 36 juta. Sementara saham biasa itu kita peroleh sebesar dividen 24 juta. Nah, total yang kita dapatkan dari dividen ini ialah 60 juta. Itu ada variasi dividen saham preference non-kumulatif dan partisipasi penuh. Nah, caranya untuk menghitung dividen tahun berjalan 6%, maka kita peroleh nilainya 12 juta. Dan dividen partisipasi sebesar 4%, kita peroleh nilai 8 juta. Sehingga jumlah dividen saham preference sebesar 20 juta. Nah, untuk nilai saham biasa itu totalnya ialah 40 juta sehingga kita peroleh sebesar 40 juta. Sehingga totalnya menjadi 60 juta. Nah, selanjutnya itu ada dividen saham preference kumulatif dan partisipasi penuh. Perhitungannya yaitu tunggakan dividen 2 tahun saham preference itu totalnya 24 juta dan 6% dikali 200 tambah kali 400 maka 12 juta sehingga totalnya menjadi 36 juta. Nah, saham biasa itu sebesar 24 juta sehingga diperoleh nilai 60 juta. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai kebijakan dividen. Yang pertama itu ada cash dividen. Nah, saat pendeklarasian pembagian dividen ini diakui sebagai hutang dan kewajiban. Sedangkan tanggal yang diperlukan untuk pencatatan itu saat pendeklarasian dan juga pembayaran. Untuk tanggal pencatatan itu tidak dilakukan pencatatan pada jurnal. Contoh, pada 10 Mei diumumkan dividen tunai sebesar 6.000 per lembar saham atas 500 lembar saham yang dibayarkan pada 15 Juni kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada 20 Mei. Nah, yang dicatat itu hanyalah pengumuman dan pembayaran. Laba ditahan sebesar 300.000 dan utang dividen sebesar 300.000. Selanjutnya itu pembayaran dividen, maka kita akan mendebitkan utang dividen sebesar 300.000 dan kas sebesar 300.000. Yang kedua itu ada properti dividen, dibagikan dalam bentuk aset selain kas. Dilakukan pencatatan penjurnalan saat pengumuman untuk mengakui keuntungan atau kerugian, pengakuan utang.
Lalu saat pendistribusian, contoh, PT Berkas Selalu mengalihkan sebagian investasi yang diperdagangkan dengan nilai nominal Rp1.650.000 dengan mengumumkan dividen properti pada 14 Februari 2023 untuk didistribusikan pada 20 Agustus 2023 kepada pemegang yang tercatat pada 24 Maret 2023. Pada tanggal distribusi sekuritas memiliki nilai wajar sebesar Rp2.200.000. Nah, yang pertama itu pengumuman. Kita mengakui keuntungan atau kerugian investasi ekuitas di debit sebesar Rp550.000, keuntungan yang belum diakui di kredit Rp550.000. Selanjutnya itu kita mengakui utang dividen. Laba ditahan Rp2.200.000, di kredit utang dividen properti sebesar Rp2.000.000. Nah, selanjutnya itu ada pendistribusian. Maka utang dividen kita debitkan sebesar Rp2.000.000, investasi ekuitas kita kreditkan sebesar Rp2.000.000. Selanjutnya itu ada likuidasi dividen. Dilakukan pencatatan jurnal pada saat pengumuman dan pembayaran. Contohnya yaitu PT Berkas Selalu mengeluarkan dividen kepada pemegang saham biasa sebesar Rp1.500.000. Pencatatan atas pengumuman dividen mencapai Rp800.000 sebagai pendapatan dan sisanya untuk mengembalikan modal. Nah, pengumumannya itu laba ditahan di debit sebesar Rp800.000, saham premium atau biasa itu di debit Rp700.000 dan utang dividen di kredit itu Rp1.500.000. Yang kedua itu saat pembayaran, maka kita debitkan utang dividen sebesar Rp1.500.000 dan kas kita catat di kredit sebesar Rp1.500.000. Selanjutnya itu ada dividen saham. Kalau saham kurang dari 20-25% dari saham biasa yang beredar, maka perusahaan mentransfer sebesar nilai wajar dari laba yang ditahan. Contohnya, PT Berkas Selalu mempunyai 800 lembar saham beredar saham biasa dengan nilai nominal Rp200.000 per lembar dan laba ditahan sebesar Rp85.000. Jika Berkas Selalu mengumumkan dividen sebesar 15% dan akan menerbitkan 200 saham tambahan dan saat pembagian nilai wajar adalah Rp250 per lembar, maka kita catat pada saat pengumuman laba ditahan di debit sebesar Rp50.000, saham dividen biasa yang dapat dibagikan di kredit Rp40.000 dan saham premium atau biasa itu di kredit Rp10.000. Nah, selanjutnya pembagian. Saham dividen biasa yang dapat dibagikan itu kita debitkan sebesar Rp10.000 dan modal biasa itu Rp10.000. Mungkin itu dulu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.